Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran prakarya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan yang barokah dan bermanfaat. Materi kita yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, karakteristik maupun manfaat dari hasil samping buah ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan, yaitu berupa makanan dan minuman. Pada peta materi setelah pengertian karakteristik dan manfaat itu sebenarnya ada teknik pengolahan. Nah, teknik pengolahan ini sama dengan teknik pengolahan yang ada pada materi pengolahan buah segar. Ya, jadi kalian yang belum terlalu mengerti, belum terlalu paham, bisa dibuka lagi untuk materi pengolahan buah segar atau dilihat di video pembelajaran yang sebelumnya di bagian pengolahan atau teknik pengolahan buah segar ya. Karena itu sudah dipelajari sebelumnya, kita langsung lanjut saja ke tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman. Nah, di sini Pak Pur tampilkan ya untuk berbagai macam olahan hasil samping buah. Ada manisan kulit jeruk, ada keripik kulit pisang, ada kuaci, biji semangka. Kemudian yang berupa makanan satu lagi ada keripik biji durian. Biji durian itu bisa dibuat menjadi keripik ya. Kemudian ada minuman kulit manggis, dan yang minuman lagi ada teh kulit buah naga. Ini masih banyak yang lain, tapi silahkan kalian cari sendiri. Kalian bisa searching sendiri untuk yang ada di lingkungan kalian bisa diolah menjadi seperti apa. Untuk tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan, tahapannya yang tadi sudah disampaikan sama dengan ketika tahapan pembuatan makanan dan minuman dari buah segar, yaitu ada perencanaan, yang mana perencanaan itu terbagi menjadi identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Kemudian masuk ke pelaksanaan. Pada pelaksanaan itu ada persiapan dan proses pembuatan. Baik dari persiapan itu ada persiapan alat dan bahan-bahannya, kemudian proses pembuatan ya, dari mulai pencucian buah, terus kemudian mengiris-iris buah, motong-motong buah, mencampur dan seterusnya sampai nanti siap untuk disajikan pada penyajian ataupun pengemasan, yang di situ ada penataan ya, baik penataan ketika akan disajikan maupun dikemas, kemudian proses penyajiannya dan pengemasannya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yang di situ ada analisis atau evaluasi dari guru, teman, orang tua, dan hasil penjualan produk jika produk itu dijual. Langsung saja, di sini contoh tahapan pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi makanan. Ya, untuk contoh tahapan ini ada di buku paket kalian bisa baca lebih detail di sana. Di sini
Pak Pur hanya akan membacakannya dengan singkat. Yang pertama ada perencanaan. Di situ ada identifikasi kebutuhan dan gagasan. Identifikasinya, Safira mendapat oleh-oleh jeruk dari pamannya yang tinggal di kota, dan kebetulan Safira juga mendapat tugas untuk membuat olahan pangan dari hasil samping buah. Ya. Kemudian Safira merencanakan pakai aja buah jeruknya, ya, pakai kulit dari jeruk itu. Kemudian idenya tercetuslah ide untuk kayak bikin cemilan dari kulit jeruk tersebut, dan dibuat manisan saja lah kayak gitu. Nah, selanjutnya masuk ke pelaksanaan, ya, dari persiapannya ketika memilih kulit yang baik, mencuci, persiapkan bahan-bahannya, seperti itu ya. Nah, di sini merupakan contoh juga bagi kalian ketika mengerjakan laporan kegiatan, yang mana ya laporannya sebisa mungkin kalian tulis selengkap ini ya. Dari perencanaan itu kalian bisa mengidentifikasi pembuatan olahan bahan pangan hasil samping buah kalian itu ya seperti apa, kemudian idenya itu ingin dibuat apa ya. Nah, itu disampaikan pada perencanaan. Kemudian ketika pelaksanaan, dari mulai persiapan itu ditulis, memilih buahnya, memilih kulitnya, mencuci peralatan, mencuci bahan-bahannya, kemudian bahannya apa saja ditulis, kemudian alat-alatnya di situ makainya alat apa saja untuk membuat olahan tersebut. Kemudian pada proses pembuatan ya itu juga dituliskan secara urut prosesnya, kemudian masuk ke tahap penyajian atau pengemasan. Penyajian olahan tersebut disajikan di mana, piring kecil, gelas, ya, menggunakan sendok, menggunakan garpu. Kalau dikemas, ya dikemas menggunakan kemasan apa? Salah satu aja ini, mau disajikan atau dikemas. Kemudian di tahap evaluasi kalian tulis ya hasilnya, sudah kalian dicicipi selain dari kalian itu dicicipi atau dimakan oleh siapa, ayah kalian kah, ibu kalian kah, orang tua kalian, saudara atau tetangga. Dan tuliskan juga komentar dari beliau setelah mencicipi hasil olahanmu ya. Dan yang selanjutnya itu pengolahan menjadi minuman, ya sama ya. Ini juga kalian bisa cermati di buku paket. Untuk idenya membuat minuman kesehatan dari kulit manggis ya. Kalau kalian gak ada kulit manggis ya, gak usah memaksakan ya, karena di sini tuh nanti kalian akan diberi tugas itu hanya memilih mau jadi makanan atau minuman. Nah, oh ya, dalam proses pembuatan itu perhatikan keselamatan kerja ya. Apa saja keselamatan kerja itu? Nah, ini secara simpelnya itu gunakanlah celemek ketika bekerja untuk mengamankan pakaian dan area-area sensitif kalian atau area vital kalian di daerah dada maupun perut ya, gunakan celemek. Kemudian ikat rambutmu jika panjang atau bisa gunakan topi, baik topi apa saja
topi apa saja ya, untuk menghindari agar rambutmu tidak terjatuh pada makanan olahanmu ketika sedang bekerja. Kemudian cuci tangan sebelum bekerja atau gunakan sarung tangan plastik jika ada. Kemudian hati-hatilah dalam bekerja, baik saat menggunakan peralatan tajam ya seperti pisau, kemudian listrik, kompor gas, maupun barang pecah belah. Kalian harus sangat berhati-hati ya. Apalagi kalian itu cuman alatnya pinjem ya kan, harus lebih berhati-hati lagi. Dan jagalah kebersihan, kerapian, dan juga kerjasama saat membuat olahan makanan dan minuman. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, seperti pengolahan buah segar, kalian silakan praktikkan ya untuk membuat hasil samping buah menjadi suatu produk pangan, baik berupa minuman maupun makanan. Buatlah satu jenis makanan ataupun minuman dari bahan pangan hasil samping buah kreasimu ya, kreasimu atau produk pengolahan pangan khas daerahmu. Jadi berkreasilah sekreatif mungkin. Gak usah terpaku, kalau bisa sih kalian tidak terpaku pada contoh-contoh yang sudah ada. Kalian bisa membuat hal yang baru, itu lebih bagus. Kemudian tuliskan semua tahapan pembuatan makanan atau minuman dari bahan buah-buahan segar kreasimu. Di sini maksudnya adalah dari bahan hasil samping buah ya, dari bahan hasil samping buah segar secara lengkap dan menarik, misalnya bahan dan alat yang digunakan, proses pembuatannya, kemasan, maupun penyajiannya. Perhatikan tahapan pembuatan produk, keselamatan kerja, kebersihan, dan bekerja samalah dengan orang tua atau saudaramu. Selanjutnya, produk tersebut dicicipi dan dinilai olehmu, orang tua atau wali, saudara atau tetanggamu. Catatlah hasil penilaiannya sebagai bahan untuk refleksi atau evaluasi diri. Ya, di sini nomor 2, 3, dan 4 ini sebagai acuan kalian membuat laporan kegiatan seperti yang sudah ada di contoh tadi ya. Jadi, saya harap tidak ada lagi yang membuat laporan kegiatan hanya tulis nama, kemudian judul pembuatannya, bahannya, udah selesai ya, dan ada tanda tangan. Jangan hanya seperti itu ya, tulis yang lengkap, urutan-urutannya. Kemudian saya nemuin juga ada yang membuat laporan itu hanya mendownload dari contoh yang ada di Google Classroom yang saya lampirkan, kemudian cuma dikasih tanda tangan dan nama ya, bagian proses, bagian perencanaan itu tidak diapa-apakan sama sekali. Jangan sampai ada seperti itu lagi ya. Ini kemudian dokumentasikan tahapan pembuatan makanan atau minuman dari awal, baik persiapan, kemudian proses pembuatan dan penyajiannya, sampai pada tahap evaluasi. Untuk tahap evaluasi ini ya boleh kalian dokumentasikan maupun tidak apa-apa. Yang terpenting di sini adalah dari proses persiapan, pembuatan, dan penyajian, baik berupa foto maupun video. Oke. Kemudian kirimkan dokumentasi tersebut bersama dengan laporan di atas. Nah, cara pengumpulan atau pengirimannya sama dengan yang di pengolahan buah kemarin ya, nanti saya tuliskan lagi kalau lupa. Kalau berupa foto maupun video, kalau berupa
video, saya harapkan bisa diupload di sosial media masing-masing, baik Instagram ya, ataupun kalian di YouTube. Kalian upload di YouTube atau upload di Instagram, kemudian nanti saya dikirimi linknya saja. Jadi saya hanya mengkoreksi dari sosmed kalian, saya melihat dari sosmed kalian. Kemudian kalau yang berupa foto, kalian bisa kirim di Google Classroom ya, atau upload di Google Drive kalian, atau kalau kalian bisa bikin kolase, kalian juga bisa upload itu di Instagram kalian ya. Kemudian kalian bisa kirim linknya ke saya melalui Google Classroom ya, maupun melalui WA. Jadi saya harap sangat sedikit nanti ya, atau tidak ada yang mengirim tugasnya langsung baik berupa foto maupun video ke WA saya, karena jujur dari kemarin kita dapat foto dan video itu memorinya mulai tidak kuat ya, mulai kepenuhan. Jadi mohon Pak Pur juga dibantu biar koreksinya lancar ya, cepat, jadi tidak terlalu lemot HP-nya Pak Pur untuk mengkoreksi tugas video maupun foto yang ada di WhatsApp ya. Oke. Untuk contoh ketika pengumpulan atau yang berupa dokumentasi foto ya, mungkin seperti ini. Nah, urutannya diurutkan ya sesuai tahapan pembuatannya. Oke. Ya, jadi jangan sampai ngirim foto tapi cuman 3 foto, bahannya toh fotomu, kemudian tiba-tiba udah jadi. Ya itu tidak bisa menjelaskan bagaimana kamu membuatnya ya. Paling enggak ada lebih dari 6-7 foto ya. Nah, usahakan yang pertama, foto yang paling awal adalah persiapan alat dan bahan. Syukur di situ kamu menambahkan tulisan apa saja alat yang dipakai dan bahannya apa saja ya, dan berfoto beserta dirimu. Kemudian proses pembuatan di sini ada yang terlupa, yaitu ketika pencucian buah ya, atau pencucian bahan-bahannya itu sebaiknya bisa kalian tampilkan juga, karena masuk dalam kriteria ketika di contoh laporan kegiatan itu ya. Dan pastikan ketika telah selesai ada juga foto kalian beserta hasil olahan yang sudah jadi, dan foto olahan yang sudah jadi sebaik dan semenarik mungkin sudah dalam tempat penyajian yang baik ya. Usahakan bisa disajikan pada wadah yang baik untuk presentasi, gitu, seperti gelas konsumsi, gelas saji, kemudian atau mangkok saji, mangkok yang memang untuk dikonsumsi satu orang, jadi bukan seperti ditaruh di baskom besar atau di mangkok besar. Yaitu proses pembuatan kalian itu wadah ketika kalian membuat, tapi ketika disajikan kan masa ya satu orang mau minum dari satu baskom. Seumpama kalian menghidangkan itu untuk tamu lah ya. Kemudian untuk contoh videonya
Dan sekian, terima kasih, ini sudah terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan di Google Classroom maupun chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.